siapa saja nanti pulang lagi akan jumpa lagi. Menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Sorotan masyarakat pada pondok pesantren Al Zaitun tak lepas dari sosok pemimpinnya Panji Gumilang. Acap kali ajaran dan pernyataan yang ia keluarkan menuai kontroversi dan menganggap ajaran dari Panji Gumilang itu menyimpang. Ada apa enggak Panji Gumilang dalam literaturnya mengajarkan kepada anak muridnya membenci agama lain atau suku lain? Oke, langsung itu dijawab, aja. Langsung Nih, dijawab. Panji Gumilang itu kan covernya. Lo nggak jawab aja, ada apa enggak? Dengar dulu, ya. Panji Gumilang covernya, di bawahi teritorial. Itu ditelusur, diajarkan bagaimana Pancasila itu dikatakan kafir dan sebagainya. Telusuri Jelas program TV One, Pak. program Nanti TV pemirsa One, jelas juga, Pak. jelas pelakunya, tapi dibiarin tuh sama polisi. Bukan, Nggak ditangkap kan jelas. Mukanya yang saya jelas. tanya tadi loh. Anda ini harus memahami Bentar dulu. temuan Anda agama. banyak bicara, saya mau nanya. Ada apa enggak dari Az-Zaitun literaturnya mengajarkan kebencian kepada selain Islam? Ya nggak mungkin lah itu. Ayo, Kalau ayo, ada ya langsung berarti dihajar oleh berarti negara. Anda cuma Nggak mungkin. Awalnya, polemik Al Zaitun mencuat pada bulan April lalu, yakni viralnya video sholat Hari Raya Idul Fitri di Al Zaitun yang menggabungkan antara jemaah laki-laki dan perempuan dalam satu syaf. Sontak saja, video itu pun membuat warganet geram. Tak berselang lama, muncul lagi gaduh karena beredarnya video salam Yahudi yang dilantunkan oleh Panji Gumilang pada gelaran acara di Al Zaitun. Avenu shalom alehem, avenu shalom alehem, avenu shalom alehem, avenu shalom 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 alehem, avenu shalom. Tampak pula dalam video tersebut Luki Hakim yang ikut mengucapkan salam Yahudi itu. Luki Hakim pun menjelaskan bahwa video itu diambil saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu. Pada saat proses salam itu kan kita sedang di depan audiens ribuan orang, mungkin ada sekitar 5.000 atau 6.000 orang, dan saya duduk sebagai tamu undangan. Itu adalah ketika Pak Panji itu mengajarkan sesuatu yang bukan assalamualaikum saja. Di situ saya baru menyadari sebenarnya ada sesuatu yang janggal dan berbeda. Tapi karena keterbatasan keilmuan saya dan memang momentum pada saat itu, saya tetap mencoba melihat dan mendengar apa yang terjadi, dan Pak Panji ya mengajarkan itu yang seperti kita tahu ke semua itu tentang salam yang sekarang saya tahu itu salam Yahudi. Kontroversi Al Zaitun dan Panji Gumilang tak berhenti di situ. Di dunia maya, Panji juga membuat pernyataan lainnya yang menggegerkan, yaitu tentang masjid sebagai tempat orang putus asa, sekaligus bukan peradaban. Saya ketika itu menyimpulkan, oh masjid itu adanya di Vatikan sana. Di sini tempat orang-orang putus asa, masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya nunggu, dipaksa ngisi kaleng, keluar selesai. Ini masjid peranannya katanya sebagai pusat peradaban, nonsen, tidak ada. Yang ada peradaban pungutan uang, keliling. Kalau itu peradaban memalukan, maknanya orang yang masuk masjid ini pelit, diedarkan kotak baru ngasih. Selain sederet kontroversinya itu, Panji juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, TPPU, korupsi dana BOS, serta penggelapan dana Ponpes Al Zaitun. Karena itu, ratusan rekening milik Panji serta keluarganya pun diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Panji Gumilang pun punya jawaban sendiri atas semua tudingan itu.
Lah ini dana pendidikan, bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali BOS. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana BOS. 2,5% saja dari anggaran. Kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai nggak kenal namanya juga. Nama Panji Gumilang juga disebut-sebut ada kaitan dengan Negara Islam Indonesia (NII). Seperti yang diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu. Kepada saya dulu, ini sebenarnya memang diambil dari gerakan bawah tanah namanya Negara Islam Indonesia. Itu dulu ada gerakan gencar dan luas, uangnya banyak beredar. Maka diambillah Panji Gumilang itu untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Itu operasi intelijen. Negara Islam Indonesia Komandemen 9. Nah, Komandemen 9 itu maksudnya agar di antara NII dan NII itu saling berlawanan sendiri. Tapi kemudian Panji Gumilang ini yang mengendalikan ini lalu bergerak sendiri. Menjadikan Al Zaitun itu sebagai tameng dan tidak lagi bergerak di dalam gerakan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Panji Gumilangnya, gerakan bawah tanahnya mungkin masih ada. Berdirinya Al Zaitun di wilayah Indramayu, untungnya apa untuk masyarakat sekitar?